Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada ini di Ayamnya Pulau 5 ya. Itu berada di Ruko Royal Mansion 12A Jalan Rambutan Pekanbaru. Tadi kita sudah coba-coba kulinernya, baik makanan maupun minuman. Mantap. Ini tidak bohong ya, rekomen banget bagi siapapun sahabat-sahabat yang dari Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, pas lagi singgah di Belancang di Riau ini, mampir kita rekomendasikan bicara tentang apa, bagaimana dan harapan tentang eksistensi keberadaan orang Melayu di Riau secara tradisi, budaya, nah ini sudah hadir di hadapan saya orang yang sangat berkompeten. Beliau adalah pendiri dan juga pengurus pusat lembaga penelitian. Di sini sudah datang hadir dari hadapan saya Datu Haji Darnawi. Narasi saya pertama kali dengan Riau. Ya, baik. Ternyata lemah lembut. Ya, saya resap Melayu cuma Ada resap. ada. Karena kalau kita bicara Melayu, Melayu itu identik dengan Islam. Ya. Jadi kalau Islam itu orangnya harus benar. Di situ Melayunya harus ada 7 ajar. 7 aja. Jadi keberadaan 7 ajar itulah yang harus disampaikan kepada generasi dan anak kita. Oke. Berarti Melayu ini secara umum Ya. dulu ya. Ya, ya. Dia adalah identik dan berakulturasi dengan ajaran Islam Islam, ya. dalam Dalam kehidupan sehari-hari. Ya. kelemah lembutan tadi. Ya, salah satu. Ya, Nah ini kritis nih pertanyaannya. Ya. Maaf jangan tersinggung. ya baik. Apabila ada suatu katakanlah gerakan-gerakan kita tetapi dia mengandalkan kekerasan itu Kalau di dalam Islam, kekerasan itu istilahnya istilah anarkis itu tidak ada. Tidak ada. Cuma Islam, apalagi Melayu, dia harus ada 7 ajar. 7 ajar. Apa dan itu kalau bisa? 7 ajar ini memberikan petunjuk-petunjuk. Kalau memang dia itu salah, kita harus ajar. Oh ini yang terbaik. Nah, kalau dia benar-benar orang Melayu, apalagi pemimpin kita ini banyak di Riau ini pada umum Melayu. Nah, jadi kalau dari Melayu itu dengarlah 7 ajar. Kalau apa kata publik, dengarkanlah sedikit kata publik. Sebab yang banyak beredar itu, yang informasi itu di publik. Publiklah lebih dulu menerima informasi. Tunjuk aja. 7 ajar. Tunjuk apa tunjuk? Tunjuk aja. Itulah falsafah bahasa apa? kehidupan, pandangan hidup. Dan itu sangat sesuai dengan Iya, Pancasila. Iya. 7 ajar. royong Iya. Itu jadi 7 ajar itu memberikan betul-betul di situ di dalam satu keluarga itu, itulah pemimpin di dalam keluarga itu memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya. Kalau dia dengan orang tua bagaimana, orang sebaya bagaimana, ataupun dengan pamannya bagaimana. Nah jadi dia harus sopan gitu. Tidak bisa dia. Memang kalau keras boleh keras. Kalau memang tidak lagi 7 ajar, kita harus keras. Boleh keras lagi. Coba kita sudah lakukan 7 ajar begini, kita berikan masukan yang berarti kepada siapapun, ya. Tapi ya dengarlah, sebab akan berarti pada diri yang bersangkutan. Artinya orang Melayu ya ada di Nusantara ini, otomatis itu ada persamaan atau memang nilai-nilai Pancasila itu sama, udah dari awalnya begitu. Apalagi Melayu ini identiknya istilah karena Melayunya itu bahasa Indonesia aja berasal dari bahasa Melayu, tumpah menunggal.
Ya. suku bangsa Melayu. Kita menggunakan bahasa persatuan. Persatuan. Itu dari Bahasa Melayu. Jadi ibu daripada bahasa Indonesia itu ada bahasa Melayu. Itu soal bahasa. Kalau misalnya dari sisi yang khas dari Melayu ini, katakanlah, ini kuliner. Kuliner. Apa yang khasnya Melayu? Kalau khas Melayu dalam kuliner itu, kalau di dalam tutur bahasa yang kami perdapat, kalau untuk kuliner, misal orang kita Melayu ini kena berada paling banyaknya di daerah pesisir. Oke. Jadi daerah pesisir itu orangnya suka makan ikan. Sebenarnya orang Melayu ini kalau di protein yang dari ikan itu betul-betul untuk otak kan? Nah, untuk otak kiri. Iya. Sebenarnya Melayu ini orangnya pintar-pintar, tapi kena itu mungkin kena berbaur tadi dengan berintegrasi ke sana sini, akhirnya tidak lagi seperti apa yang kita harapkan. Itu terasa. Sekarang ini dengan adanya kaum milenial. Kaum milenial ini maunya kaum milenial yang bawah-bawahan kita, dia harus dapat menimba lah. Nah, yang selama ini berdirinya profesi ini tidak terlepas dari orang-orang tua-tua terdahulu. Jadi orang-orang tua terdahulu itu sangat santun. Kalau sekarang Datuk lihat di lapangan pergeseran. Pergeseran ini sangat antara paman dengan Dulu kan ada. Kalau paman itu tak mikir dia sebut om. Sekarang udah berubah. Paman itu pakcik. Ada wak dulu. Kan panggil wak, ya kan? Sekarang ini dah semuanya mulai menyeluruh om semua. Jadi mana om mana pakcik tak tahu lagi. Sekarang terjadi. Iya terjadi. Ini kan Datuk juga pengurus LMR. Iya. LMR sudah melakukan apa terkait soal memang kami dalam hal ini sebenarnya bukan bidang LNR. Sebenarnya yang mengatur itu adalah lembaga adat. Sekarang lembaga adat sudah berubah nama. Dia sudah bermain dengan yang nggak lagi tidak mengurus adat. Jadi seolah-olah jadi alat dia. Itu yang terjadi. Kita sayangkan. Jadi semoga ya bisa kembali kemana. Seperti ini contoh. Ketika anak kita suruh sekolah harus pakai jilbab. Sampai di mana peran lembaga adat ini tadi menyampaikan kepada sekolah-sekolah untuk yang harus pakai jilbab. Jilbab ini merupakan budaya Melayu termasuk Islam, harus menutup aurat kan gitu. Sekarang udah tidak ada lagi itu, sudah melenceng dari sampai jauh di mana evaluasi dia terhadap pendidikan dan sekolah ini. Kalau dari sisi anak muda, dia yang Datuk lihat, kenapa mereka menjadi semacam seperti apatis? Iya, apatis. Apa karena durasinya ajaran-ajaran katakanlah modernitas dari barat atau dari negara mana, ya kan? Atau memang ada juga kurangnya perhatian dan peranan tua ya dalam mendidik anak-anak desa dengan budaya ini. Karena arus informasi itu lebih keras, lebih cepat masuk, terutama melalui media. Medsos. Jadi di situ aja kita udah kalah terlebih dulu. Jadi peran orang tua pun begitu juga. Belum sewajarnya, misal contoh, anak ini belum bisa memakai handphone. Belum sewajarnya.
ya kan? Dia sudah pakai handphone. Jadi di situ aja perkembangan anak itu lebih cepat menerima. Akhirnya terjadilah yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itulah terjadi era sekarang ini. Jadi teknologi ya. Yang mengikis akar budaya itu sendiri. Jadi berpengaruh ya. Jadi kalau LMR berbicara, di Lembaga Melayu Riau berbicara. Karena kita di daerah Riau ini dulu sangat-sangat diperhitungkan oleh kita. Sekarang dengan adanya sekarang ini, ya karena itu tadi, karena pemimpin di Riau ini tidak lagi yang tahu dengan budaya-budaya Melayu. Siapapun pemimpinnya kurang mencerna daripada budaya Melayu sendiri. Akhirnya budaya Melayu itu sendiri terkikis. Oke, pemerintahan di sini dalam hal pembangunan provinsi ya. Apakah juga sulit membangun budaya dalam setiap pembangunan? Saya tengok kalau di Pekanbaru budayanya kurang sekali. Itu salah satu contoh. Kita lihat ini budaya ya. Kalau budaya sekarang ini yang jelas saja. Berapa banyaknya tempat-tempat kuliner yang ada di Pekanbaru. Disitulah jelas. Ya, jadi anak-anak sekarang itu lebih senang dia berkumpul di kuliner, kan? Baiklah, kuliner itu bagus, ya. Tapi kita harus pikirkan dulu, kuliner ini membahayakan generasi tidak? Kalau membahayakan generasi, ya kita lihat dulu. Nah, jangan diberikan terlalu apa namanya? Maksudnya kuliner dengan menu-menu asing lah ya. Asing. Iya. Harus dikontrol juga. Maka dinas dinas pariwisata selaku memberikan kebijakan dalam itu harus diikut sertakan di dalam pengontrolan. Nah, tapi pemerintah kabupaten ini tak pernah, pemerintah kota ini tak pernah mengadakan itu sendiri. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini, malah harus lebih pemerintah daerah ini dengan pandemi ini, dia harus jangan terlalu banyak berkumpul. Boleh kalian berkumpul, tapi pikirkan protokol forecast, dia harus bekerja. Kalau dari pemerintah sendiri nggak mengadakan event-event yang menunjukkan kesenian budaya. Oh, boleh katakan minim sekali. Oh, di Riau minim sekali. Kan itu menjadi ajak. Nah, itu ajak benar. Untuk kenapa di ASEAN itu ada? Nah, di ASEAN itu seperti ASEAN serumput. Malai ASEAN serumput. Ya. Sebab kami pernah ikut di Brunei. Itu di daerah Brunei itu memang betul-betul sangat betul tentang masalah. Mereka ada juga seperti kita ini. Tapi tidak berlebihan seperti Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru ini sangat lebih-lebih sekali. Nah, sampai-sampai ada band di situ. Apa namanya? Musik di pinggir jalan. Nah, kalau di negara ASEAN itu ada musik, tapi tidak lagi seperti ini terang-terangan. Ini jalan. Nah, di situ orang tegak rame-rame. Seolah-olah tidak ada pengontrolan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Melayu merasa risih juga melihat. Saya sendiri macam tidak ada pengawasan lah di Kota Pekanbaru. Jadi Melayu itu udah terkikis dengan budaya-budaya yang harus masuk itu lebih besar daripada budaya kita itu. Karena kan kita kan yang umum kan kita kenal ada istilah think globally, act locally. Kan ya, ini kebalik jadinya kan. Kebalik. Ya. Oke, nilai-nilai global yang
baik, yang positif, ya kan itu menjadi, tapi kita bertindak secara lokal. Nah, betul. Sebenarnya begitu. Harusnya begitu ya. Ya. Perkembangan zaman sekarang ini terkait perilaku masyarakat dikaitkan dengan adat budaya Melayu di kemudian hari. Kita masih optimis. Optimisnya begini. Karena kita mayoriti. Mayoriti kalau di Riau ini karena adalah Muslim. Ya kan? Kena Muslim. Kena orang tuanya lah. Jadi orang tuanya mudah-mudahan dengan adanya Melayu identik dengan Islam. Kena pada mayoritasnya kena Islam. Jadi bisalah mengarahkan bagaimana menanamkan jiwa agama. Menanamkan jiwa agama terhadap anak, cucu-cucu dan anak ponakan kita. Itu aja. Jadi kalau tanpa itu ditanamkan rasa keagamaannya, wallahu a'lam bisawab kata orang. Kalau dulu itu kan kalau kita jadi ngaji ya. Ada daerah-daerah tertentu. Dulu kita kan zaman era saya lah. Ngaji itu di surau. Iya. Sekarang kan datangkanlah guru ngaji ke rumah, kan gitu. Apakah guru ngaji ini kadang-kadang kita tak tahu dia jebolan dari mana. Ada pandai baca bismillah, Anda bisa dikatakan guru ngaji. Iya. Benar. Nah, itu tadi. Belum pasti. Iya. Jadi kita bukan menyentil guru ngaji tidak. Ya. Tapi dah begitulah keadaannya sekarang. Guru ngaji itu banyak ke rumah, sila pripatnya gitu. Jadi kalau dulu kita memang dianjurkan habis maghribnya pergi ke surau, pergi ke surau. Nah, itu masyarakatnya ada kalau di masjid itu kan, ataupun di surau itu. Ya kita ada berteman, ada apa. Jadi berlatihnya dari kecil kestikawanan, tak egois. Jadi jelas, kalau sekarang tidak. Antara satu dengan satu tidak pernah kenal juga ada. Juga yang Melayu. Nah, agung. Ya, bagus. Kayak lancang kuning ini kan lalu apa maksudnya? Lancang kuning ini dulu pahaman lancang kuning. Lancang kuning ini adalah perahu. Nama perahu itu lancang kuning. Jadi disitulah di dalam lancang kuning itulah, karena waktu itu era itu orang belum memiliki teknologi seperti kompas, seperti apa. Cuma orang berdasarkan ilmu bintang. Jadi kalau dia mau mengharungi kelautan, dia lihat bintang aja, petunjuk-petunjuk yang ada di alam. Misalnya bintang ini udah gini bergeser, haluan harus begini gitu. Sekarang pun sudah ada pun teknologi, haluan pun tak jelas gitu. Haluan pun tak jelas. Kalau dulu itu jadi itu tadi pengarah. Jadi kompasnya itu dari alam itulah dia belajar. Jadi begitu juga alam terkembang dijadikan guru. Itu dia. Bergurunya dari alam gitu. Jadi bergurunya di alam itulah. Alam itu dah petunjuk alam itu yang dipegangnya. Nah ini adalah yang bahkan sudah menasional. Bahkan menjadi mendunia orang-orang barat dan juga toleransi. Memang kan lagu Manina Bubu. Toleran anak yang manis. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Jadi makna toleran ini dia punya anak gadis.
Jadi anak ini kan bertumbuh, berkembang. Dia masih kecil, dia berkembang, ya kan. Nah, jadi karena dia ini merupakan anak sekian dari tetangga-tetangga ataupun dari kerabat-kerabatnya. Nah jadi, jadilah yang namanya Toleram tadi. Anak itu namanya Toleram. Oh, itu namanya? Nah, nama. Jadi akhirnya dibuatkan namanya, nama lagunya Toleram. Nah, Toleram ini berdasarkan dari Riau. Nah, nyanyian ini betul-betul nyanyian untuk provinsi Riau gitu loh. Nah, orang di luar Riau. Orang Riau pun sudah apa? Udah ikut lah sama kan gitu. Mana dengan puak-puak Melayu seperti Malaysia, Brunei. Nah, jadi kena lagu itu enak didengar. Jadi siapapun kalau udah enak didengar tentu kita ikut-ikutan kan gitu. Artinya Nah, mulai ini musik. Nah, sama sederhana tapi kena. Sama lah seperti yang tadi. Lagu Laksamana Raja di Laut. Oh iya. Memang Laksamana Raja di Laut itu memang betul berada di kampung kami gitu loh, di Bengkalis gitu loh. Nah, buat banyak itu. Buat kisah balik itu ya. Itu Datuk Laksamana itu dari Bukit Batu. Penjaga laut gitu loh. Datuk Laksamana itu penjaga laut. Jadi penjaga laut yang oleh apa dibuatlah lagunya. Datuk Laksamana itu Raja di Laut. Nah, jadi nyanyikan oleh Yet Kusami. Yet Kusami lah yang tahu dengan. Tapi kalau Datuk Laksamana itu betul-betul merupakan panglima laut ya. Jadi Angkatan Laut di Republik Indonesia ini panglima itu berada di Bengkalis gitu loh. Nah, karena pangkat yang tertinggi dari Angkatan Laut itu Laksamana. Ya. Nah, Laksamana. Laksamana itu satu-satu. Laksamana ini adalah dari Bukit Batu. Jadi cerminnya Laksamananya berasal dari kampung kami, Bukit Batu Bengkalis. Nah itu tadi. Jadi Angkatan Laut nggak usah mengke-mengke deh. Berarti orang Melayu ini bisa tadi laut ya. Sangat Toleran ya. Tak mengke. Ya. Tapi tak mengke. Unik kan? Ya. Tetar. Wah. Nah sama ini kayak apa sedikit, tambahkan sedikit tentang Sang Nawaluh Damani. Sang Nawaluh Damani itu Raja Jantan dari Simalungun. Dari Simalungun dibuang oleh Belanda tahun 1407. Nah, jadi karena dia itu melawan kolonial, company lah istilahnya. Zaman Belanda dibuanglah dia ke Pulau Bengkalis. Dia punya, selama dia di Bengkalis dia mengembangkan agama di sana. Jadi Sang Nawaluh Damani ini juga pejuang gitu di dalam negeri Bengkalis sendiri, pejuang terutama membentuk watak kaum muslim. Dia adalah guru pengembang agama, guru ngaji yang dapat gelar lah kalau di Bengkalis itu Datuk Bongkat namanya. Begitulah. Sudah menyatu orang Melayu dan yang bergerak. Karena orang Melayu walaupun bukan orang pendatang. Ya. Artinya memang Melayu ini tidak ada tidak ada aliran itu yang mendatang. Nah, sebab istri dia asli orang sana. Sang Datuk Sang Nawaluh Damani ini. Nah, dialah sampai sekarang masih ada masjid yang dibangunnya di sana. Oke. Ini Melayu identik sekali dengan Islam. Iya. Pertanyaan ini, kita Indonesia kan berbagai agama terus. Iya. Walaupun dia bukan Islam, kita kalau Jakarta. Iya. Tapi orang Melayu oke aja. Oke. Tak ada masalah. Sebab di dalam Islam rahmatan alamin.
Jadi dia itu bagaimanapun dia kan dia tidak pernah menyinggung perasaan orang non muslim, malah dia mari bersama. Nah begitulah. Memang sekarang alhamdulillah, dan tadi kan dengan bapak tadi Ya. jadi alat. Ya betul. Nah ini oleh segelintir kelompok Islam pun dijadikan alat. Nah bisa aja. Ya kan? Karena kalau dilihat ramah Alamin, kan ya. yang namanya Dimakan alamin ya. kan, dan Islamnya juga. Ya. Apalagi orang yang bukan itu nilai-nilai dari adat sendiri. Iya. Melayu ini Udah tergatu gitu. oke. Nah, Terakhir nih, ya. closing statement lah tentang kepada masyarakat. Ya. Masyarakat. Ya. Ya. Closing statement terkait bagaimana adat dan budaya Melayu yang lalu dan apa. Saya sebagai Ketua Lembaga Melayu Riau, Pusat Jakarta, mengharapkan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, kan ada pepatah juga, di mana bumi dipijak, susulan ditutup. Jadi disitulah merupakan sebagai masyarakat Melayu dan non masyarakat Melayu juga, dia ada mengerti dengan itu, di mana bumi dipijak. Jadi dia itu juga ponakan-ponakan kita juga, walaupun dia berbeda agama, ya kan? Tapi bagaimanapun dia adalah ponakan-ponakan kita, karena dia sudah masuk di rumpun Melayunya, masuk di rumah Melayu. Nah, jadi dia sudah memahami di mana langit berpijak, itulah bumi berpijak. Kenapa? Itulah aturan-aturan ada resap di bumi Melayu. Jadi sebagai pemerintah provinsi, dia juga harus mengayomi apa yang telah selama ini yang telah didapat oleh puak-puak Melayu maupun puak-puak yang berbaur dengan masyarakat Melayu, harus diciptakan secara bersama-sama dalam arti pemerintah Republik yang lebih baik. Kata tidak tuh. Iya, sama-sama. Waktu dan perkenannya. Amin. Sudah menjelaskan secara menarik kita. Ya. Melayu dan Melayuan. Iya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.